Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan makin lama bisa berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita makin bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan, yang sejati, yang hakiki. Dan makin mudah sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Itu doa saya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali sudah berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga makin banyak orang yang ada di sekitarnya makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, makin ingat, makin termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saat, setiap waktu, setiap kondisi yang sedang dihadapi. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing lagi mengenai sebuah hal yang hampir sama dengan video-video sebelumnya. Maaf, Sobat RTD udah mulai minum air putih. Air putih ini bagus sekali untuk kesehatan kita. Dan kebutuhan air putih kita adalah 60 mili dikalikan berat badan. Ketemulah jumlah dalam mililiter. Kalau mau dalam jumlah liter, dibagi 1000 hasil perkalian tadi. Ketemulah jumlah kebutuhan air putih kita setiap hari. Saya minum dulu ya. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang temanya hampir-hampir sama dengan 2 atau 3 video sebelumnya, yaitu perkembangan jiwa. Tadi malam, saya itu habis sharing dalam rangka pembukaan mengawali sebuah program. Program 3 yang dilakukan dari jarak jauh. Kebetulan yang ikut program ini satu grup, satu kelompok begitu. Ya teman-teman lah. Jadi yang saya lakukan tadi malam itu pertemuannya melalui Google Meet itu sekelompok. Ada beberapa orang gitu. Karena tempatnya mereka jauh-jauh sekali gitu. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada juga yang di luar negeri gitu. Oke. Nah, akhirnya mereka ikut program 3 supaya mudah dilakukan dari jarak jauh. Ya, Sobat RTD sudah ikuti kan program-program saya? Ada ikut program 1, program 2, program 3, atau bahkan ada beberapa orang yang sudah ikut upgrade sampai ke program 4 dan 5. Jadi kesadarannya energi kesadarannya inginnya diperluas atau belajar lebih detail lagi mengenai energi kesadaran. Yang menjadi tema tadi malam itu juga sama. Perkembangan jiwa. Dan ilmu spiritual itu sebenarnya adalah pelajaran dari luar ke dalam atau dari dalam keluar sih. Kalau yang terjadi sekarang semua pastinya itu dari luar ke dalam. Ada energi dari luar, ada triggernya, ada pemicunya sehingga orang mau masuk lagi ke dalam dirinya. Orang-orang teringat lagi, orang-orang termotivasi lagi untuk belajar
apa yang ada di kedalaman diri kita. Bukan hanya belajar apa yang di luar sana. Dan saat ini makin banyak orang yang lebih sadar bahwa apa yang ada di luar sana sebetulnya adalah hasil dari apa yang ada di dalam sini. Jadi kalau sekarang ini lebih banyak orang yang sadar bahwa perkembangan jiwa itu, pelajaran jiwa itu lebih baik, lebih bagus dilakukan dibandingkan perkembangan pikiran. Tapi bukan berarti juga perkembangan pikirannya atau pelajaran pikirannya dihentikan atau tidak dilakukan sama sekali. Tidak. Dilakukan simultan, tapi lebih ke fokus perkembangan jiwa. Lebih banyak yang belajar perkembangan jiwa. Self-development lebih kepada soul development atau perkembangan jiwanya gitu. Atau soul-nya. Bukan kepada pikirannya semata. Jadi bukan berarti ya luarnya itu dicuekin, luarnya tidak difokuskan. Memang betul tidak difokuskan atau tidak menjadi fokus nomor satu. Yang ada adalah perkembangan jiwanya yang difokuskan gitu. Nah ini dulu-dulu itu tidak terjadi. Kalau dulu-dulu tidak banyak orang yang sadar untuk melakukan pelajaran jiwa, melakukan perjalanan ke dalam diri sehingga jiwanya ini bisa ditemukan, disadari, kemudian diajari atau diajak untuk belajar, dieksplor kekuatannya. Mungkin dari dulu sebetulnya sih banyak, tapi tidak terekspos, dan itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota besar. Tapi kalau sekarang orang-orang di kota besar yang dulunya itu orang kira itu hedon sekali, ternyata tidak, mereka sangat spiritual. Jadi ada orang yang bilang atau grupnya itu waktu itu di Jakarta bilang sufi kota gitu. Ya, jadi orang yang pelajari mengenai perkembangan jiwa tapi tinggalnya di kota dan masih melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya kerja, mencari nafkah begitu. Kemudian kadang-kadang juga cari hiburan ke tempat-tempat hiburan, misalnya self healing atau healing bersama keluarga begitu. Sekarang kan banyak sekali gitu. Dan sekarang ini tidak seperti dulu, jumlahnya orang yang belajar spiritual itu banyak sekali. Dan pertanyaannya sebetulnya juga besar sekali mengenai perkembangan atau pelajaran jiwa ini gitu. Dan kalau dulu saya pribadi tidak menemukan sebuah cara sehingga bisa mengalami secara langsung. Bukan hanya belajar ilmu atau teorinya saja, tapi langsung mengalami. Jadi bukan hanya belajar dari buku, hanya mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pengalamannya orang, yang memang tujuannya itu adalah sebetulnya memotivasi dan memicu agar kita juga mau melakukan perjalanan jiwa. Perjalanan dari luar ke dalam, karena ini di-trigger untuk bisa masuk ke dalam diri. Bisa juga, memang itu bisa sekali. Tapi saya baru bisa menemukan caranya yang efektif. Ini saya bukan tidak ada di luar sana yang bisa seperti itu. Tapi saya pribadi itu belum menemukan caranya. Nah kalau sekarang, mungkin kira-kira sekitar tahun 2009-2010, saya ketemu cara yang cocok buat saya. Ingat, cara yang cocok buat saya yaitu dengan menggunakan ilmu energi spiritual Nusantara. Di mana saya tidak banyak diajarkan teorinya. Hampir tidak ada teorinya. Yang ada adalah dengan energi diajak mengalami, diajak untuk masuk ke dalam diri sehingga bisa mengalami kesadaran. Yang pertama logika, kemudian jiwa,
kemudian spiritual. Sehingga sampai masuk pada kesadaran spiritual. Dan itu bukan bertingkat ketika itu. Langsung diajak masuk sampai pada kesadaran spiritual. Baru kemudian bisa menyadari jiwanya, bisa menyadari pikirannya atau logikanya, bisa menyadari lebih baik lagi fisiknya. Dan akhirnya bisa mengalami secara langsung pelajaran spiritual atau pelajaran jiwa. Sehingga jiwanya ini bisa lebih berkembang lagi. Jiwanya ini bisa lebih dewasa lagi. Sehingga memori-memori yang ada pada jiwa itu bisa lebih cepat matangnya. Ingat, memori itu sering disebut sebagai karma. Atau memori-memori yang tersimpan di lapisan jiwa yang berasal dari kehidupan. Baik di kehidupan ini, tapi lebih banyak lagi dari kehidupan sebelumnya. Dan jika memori-memori itu sudah lebih banyak terakses, maka dia bisa lebih matang. Kalau dia matang, bisa masuk ke otak, kemudian dari otak itu tersampaikan ke alam semesta. Kemudian alam semesta itu merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sesuai dengan apa yang dikirimkan. Sehingga memori-memori tersebut bisa terakses dan akhirnya menjadi sebuah peristiwa. Dan ini disebut sebagai pelajaran jiwa. Jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa dan memahami hal tersebut, kemudian mengalami hal tersebut, akan lebih efektif lagi perjalanan jiwanya jika perjalanan jiwa itu, pelajaran jiwa tersebut dituntun, ditemani oleh sang navigator, oleh kesadaran Tuhan di dalam diri. Ini dinyatakan betul oleh salah seorang master yang ilmunya sampai sekarang saya pelajari. Siapa dia? Ya, Master Muhammad atau sering disebut sebagai Rasulullah. Itu ilmunya yang paling saya ingat adalah yang dia bilang itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal dari kehidupan adalah mengenal Tuhan. Awal dari perjalanan kita dalam kehidupan itu sebenarnya adalah diawali dari masuk sampai pada kesadaran spiritual. Masuk sampai pada bagian diri kita yang terdalam yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ruh, dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit. Dalam bahasa Indonesia saya sering sebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Hanya percikannya, percikan dari cahaya Tuhan yang luar biasa di sana. Kita dikasih sepercik saja cahayanya yang akan menjadi baterai kehidupan kita, sumber energi utama kita. Sebuah cara bagi kita bila ingin mengenal Tuhan. Sebuah chip kalau di smartphone kita yang ditanam di situ sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan di sana. Kalau kita mau komunikasi dengan Tuhan di sana, ada wakilnya di dalam diri kita, disebut sebagai percikan cahaya Tuhan, ruh atau spirit. Saya sering menyebutnya sebagai navigator. Nah, bila navigator ini aktif, maka kita akan bisa menerima bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan, mentoring, kemudian ditemani selalu. Bahkan ada yang menganggap sebagai kekasihnya, sehingga bahasa-bahasa yang keluar ketika berinteraksi dengan sang navigator itu seperti bahasa ketika orang pacaran, ketika berinteraksi dengan kekasihnya. Kita sering baca bahasa-bahasa ini di puisi-puisinya Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi, disebut juga Maulana Jalaluddin Rumi. Itu sering kita baca. Ada yang menganggap sebagai kekasih, ada yang menganggap mentor, ada yang teman, sahabat, pelatih, dan sebagainya.
Dia orang pertama yang harusnya kita sapa setiap saatnya. Bukan hanya pagi ketika bangun tidur, tapi juga setiap saatnya. Bukan hanya ketika kita membutuhkan saja. Ya, kalau hanya membutuhkan saja, misalnya seperti saya yang bukan siapa-siapa ini, tentunya tidak mengalami hal-hal besar setiap hari yang sepertinya membutuhkan panduan dari navigator. Tidak, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan navigator, bertanya kepada navigator, mulai dari hal-hal yang kecil, yang paling sering saya temui setiap hari. Akhirnya jadi terbiasa untuk berkomunikasi dari hal-hal kecil, bukan hal-hal besar. Dari hal-hal kecil, kita berkomunikasi dengan navigator, akhirnya menjadi terbiasa. Dan ketika ketemu dengan hal besar, sudah tidak kagok lagi dalam berkomunikasi, berinteraksi secara interaktif. Tahu apa saja yang harus kita omongkan dengan dia, tahu juga bila dia membalas, tahu juga bila dia mengajak kita bicara, dan akhirnya bisa lebih memahami lagi, pelan-pelan, sedikit demi sedikit bisa tahu, bisa lebih paham lagi. Karena setiap orang itu punya caranya, punya polanya sendiri-sendiri, pola komunikasinya sendiri-sendiri, baik ketika berkomunikasi dengan orang lain ataupun navigator. Nah, seharusnya begitu tuh, sama seperti kata Master Muhammad, awal mula dari kehidupan, ya harus terhubung dengan navigator. Harus terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya sendiri. Akhirnya bisa menerima panduan-panduan, menerima bimbingan-bimbingan. Akhirnya memori-memori yang ada di dalam jiwanya itu bisa lebih cepat terakses, bisa lebih mudah dimatangkan, bisa lebih mudah didewasakanlah jiwanya. Nah, itulah spiritual. Sebenarnya dimulai dari dalam, baru kemudian keluar. Tapi kalau kita sekarang lebih banyak dari luar ke dalam. Harus ada triggernya dari luar, harus ada pemicunya, harus ada yang memotivasi dari luar baru ke dalam. Akhirnya kita jadi lupa. Bagaimana sih cara sebenarnya untuk menggunakan fisik ini? Ingat-ingat kan? Kita bukan fisik ini, kita bukan pikiran ini, tapi kita adalah jiwa. Jadi, kapan sih? Bagaimana sih? Kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan diri kita ini dengan baik? Panduannya ada di mana? Buku petunjuknya ada di mana? Di dalam diri kita. Dengan sang navigator. Tanyakan kepada dia. Minta petunjuknya, minta bimbingannya. Sehingga kita tahu bagaimana sih caranya menggunakan diri kita sendiri. Kalau kita sekarang enggak. Kita enggak tahu dari awal bagaimana caranya untuk bisa menggunakan pikiran serta perasaan kita. Oke, kalau fisik udah lebih sering lah ya. Nah, kalau orang-orang yang belajar secara spesifik, ada para master, ada para yogis yang sangat bisa, lebih bisa jauh dari kita untuk bisa menggunakan kendaraannya, yaitu fisik ya ini. Kalau kita, seperti saya ini, lebih sering akhirnya terjebak kepada kesadaran logika. Lebih sering terjebak kepada pikiran serta perasaannya sendiri. Lebih sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang. Atau bahkan masuk sampai pada kesadaran spiritual. Sehingga memunculkan navigator. Sulit kita karena tidak diajarkan dari awal. Kita akhirnya pada saat ini hanya mengalami spiritual, lebih banyak belajar dari katanya, bukan mengalami sendiri. Andai kata
kita mulai itu semenjak kecil, sedari awal kita hidup, apa yang terjadi? Kita akan lebih bisa dalam menggunakan diri kita ini, fisik kita ini. Dan ingat-ingat kan, fisik kita ini adalah kendaraan kita, kendaraan jiwa. Kita adalah jiwa, bukan fisik ini. Akhirnya pelajaran-pelajaran bagi jiwa itu bisa terakses semuanya dengan panduan sang navigator. Memori-memori yang ada dalam jiwa itu bisa keluar semua, lebih cepat matang, lebih cepat dialami. Pelajaran-pelajaran yang kita harus ulangi lagi dari pelajaran dulu di kehidupan sebelumnya bisa lebih cepat kita dapatkan sekarang, bisa lebih cepat kita alami. Sehingga nilai-nilainya itu bisa lebih cepat keluar. Itulah yang akan mendewasakan diri kita. Sehingga satu hal yang harus kita ingat kembali, menjadikan dasar dari hidup kita adalah bertemu dengan sang navigator, kemudian bisa juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Tuhan kita kembali, dari Tuhan kita berasal dan kepada Tuhan kita kembali. Dan pastinya dengan Tuhan pun kita hidup. Bukan kemana-mana ya. Bukan ke surga atau neraka. Tidak. Tapi kembali ke Tuhan. Atau saat ini hubungan kita dengan Tuhan bertambah baik. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita mengalami. Kita mendalami. Kita dibimbing langsung oleh siapa? Oleh Tuhan itu sendiri. Wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita. Gitu ajalah video ini. Biar nggak terlalu panjang. Saya ngingetin lagi, jangan lupa pelajaran-pelajaran jiwanya. Jangan lupa lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Jangan lupa juga selalu relaksasi energi sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita lebih sadar akan diri kita sendiri. Kita lebih sadar akan adanya navigator yang ada di dalam diri kita, yang nggak pernah lupa memberikan kita panduan selalu. Itu aja sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga sudah nonton video-video yang lain. Terima kasih juga sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel makin berkembang. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga makin banyak orang-orang di sekitar kita yang teringat kembali, termotivasi kembali, tersadarkan untuk selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Itu aja deh. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Oh ya, saya minta maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, salah ucap dari saya di video ini. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.